terus dijaga momentumnya sama para pemain kita yang di U23 karena harapannya tinggi banget sih gue. Jujur tinggi banget. Agak muluk sih. Agak muluk, benar. Gue nyebutnya sih agak muluk sih. Kalau realistis sih enggak. Menurut gue semifinal ya untuk mencapai semifinal. Tapi agak muluk. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap optimis gitu. Maksud gue ya kita tetap support lah. Namanya juga timnas gitu. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan lagi-lagi bersama Bang UK. Akhirnya kembali lagi Bang. Setelah lo kemarin abis di obok-obok, sempat vakum sebentar, akhirnya muncul lagi nih Bang UK. Ngebahas timnas U23 sekarang. Oke. Yang bakal berlaga di Piala Asia U23 2024 April nanti. Tapi yang kita bahas sekarang pertama adalah 28 pemain sudah dipanggil. Ditetapkan. Tapi drama sebelum pemanggilan itu Bang. Ini nih kalau lo ngeliatnya gimana nih? Drama akhirnya tiba-tiba memaksa PSSI melakukan rapat darurat EXCO luar biasa ya. Menghentikan itu berarti kan tanggal 30 Maret ya. Berarti hari Minggunya itu sebenarnya masih ada pertandingan betul. Masih ada pertandingan. Malamnya langsung deng. Harusnya 1 April ada pertandingan lagi. Iya, betul. Pas langsung diputuskan tidak ada pertandingan, ditunda demi Piala Asia U23. Efek dominanya banyak Bang. Luar biasa ya. Gimana ngeliatin? Pertama ini nggak biasa komite darurat melakukan sidang hanya untuk menghentikan kompetisi demi mengakomodasi agenda junior. Betul. Karena kalau kita merujuk dari ataupun merefer dari federasi-federasi yang jauh lebih maju, katakanlah di Eropa nggak pernah ada misalnya turnamen U21 Eropa kemudian menghentikan liga utama. Iya benar. Kemudian juga kalau lebih dekat lagi ke Asia, kayak sekarang kita lihat Jepang, kemudian Thailand, terus Arab Saudi, mereka tetap melaksanakan kompetisi utama walaupun ada irisan dengan jadwal Piala Asia U23. Bahkan Liga Champion Asia pun juga tetap masih jalan di saat pertandingan Piala Asia U23 itu berlangsung. Artinya kan memang ini keputusan yang bukan luar biasa sih, revolusioner menurut gue. Yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk bisa mengerek momentum euforia tim nasional. Gue lihat sih arahnya ke situ Kalau ini diibaratkan rangkaian kereta api, jadi dia dorong dengan lokonya, bukan dari belakang gitu kan ya. Jadi ya pasti akan mengundang kontroversi pasti. Pertama memang ini keputusan yang cukup sensasional betul. Dan kedua impactnya tentu budget klub-klub peserta menjadi bengkak. Apalagi kemarin kita tahu bersama beberapa tim sudah membeli tiket ya. Seperti PSIS Semarang udah beli tiket buat berangkat pertandingan berikutnya. Kemudian juga Persis Solo, Persik Kediri udah teriak juga. Soalnya bukan cuma kerugian itu, tapi kerugian mereka harus nanggung lagi 1 bulan gaji kan. Iya. Mending 1 bulan dong, kayak bisa sampai 2 bulan deh. Kebanyakan kan memang sudah di set kontrak itu habis April atau Mei ya. Terutama penyisian reguler kan. Iya betul. Kecuali mungkin untuk tim-tim yang lanjut ke playoff series ya. Mungkin kalaupun mereka nambah gaji ya seimbang lah dengan prestasi yang mereka capai dan juga potensi mereka jadi juara. Nah persoalannya kan ini nggak muncul ke muka ya. Seolah-olah kayaknya smooth aja gitu. Kalau kita tahu bahwa klub-klub ini semua meradang gitu. Dan yang kedua dari aspek idealitas, kemudian juga istilahnya periodisasi dari pelatih untuk menciptakan peak performance di ujung kompetisi itu berantakan Iya benar. Karena pelatih-pelatih harus meriset ulang nih programnya kan. Mengingat liburnya sangat panjang, dijadwalkan sebulan penuh ya. Artinya kan nggak mungkin latihan-latihan terus. Nanti kan mereka pasti problemnya bagaimana mendapatkan peaknya gitu. Akhirnya diliburin kan tensinya udah di atas turun lagi. Itu kan nggak bagus lah kalau untuk sebuah pembinaannya. Apalagi Liga 1 ini liga utama yang harusnya diutamakan gitu ya. Tapi sebaliknya karena demi kepentingan timnas, yang sayang ini labelnya timnas junior dikalahkan Padahal harusnya nggak seperti itu. Menurut kita ya, nggak tahu lu Kalau menurut gue sih harusnya nggak seperti ini gitu. Iya, memang semuanya memang katanya kan kalau kompetisi itu adalah muaranya untuk timnas Bang. Untuk menopang timnas ya gitu. Jadi memang ada hal yang memang coba diambil kalau gue ngeliatnya ya dari PSSI ini solusi terbaik dari yang terburuk. Ibaratnya gitu kan, semuanya ini mungkin gak bakal menyenangkan semua pihak apapun itu. Karena begini, ini mungkin berawal dari sebuah target yang ingin dicapai. Prestasi yang ingin dicapai. Benar kata Bang Yuke tadi, ini kayaknya memang untuk mengejar yang tadi euforianya sudah
ini banget ya, sudah tinggi banget gitu untuk timnas ini mengejar prestasi banget. Kita haus akan prestasi, apalagi Sinteyong ini kemarin sudah lumayan sensasional lah dengan apapun yang dilakukan gitu terhadap tim ini, lolos 16 besar Piala Asia, kemudian ada target juga dari PSSI untuk dia. Sinteyong pun punya permintaan. Sinteyong punya permintaan, ketika lo ngasih gue target, lo juga harus berikan apa yang gue mau dong. Nah, akhirnya ketika klub-klub sudah pada menolak, PSSI pusing juga nih sebenarnya, dilema, gue yakin pusing juga karena mereka juga Exco ini pemilik klub juga kan. Ya rata-rata pemilik klub ini mungkin akan legowo ya, tapi kan yang tidak ada di Exco ini kan kita nggak tahu nih seperti apa gitu mereka gitu, apa perasaannya gitu untuk bisa mengatur lagi, mengelola lagi budget mereka. Yang akhirnya ujungnya adalah saat ini ya sudah, klub harus rela karena ini demi kepentingan timnas. Tapi mestinya sih harus ada kompensasi. Nah ini yang perlu ditekankan. Itu untuk supaya balancing Jadi jangan cuma nuntut aja, tapi juga harus berikan insentifnya. Karena kan beban gaji klub yang sudah dirancang setahun sebelumnya kan nih tiba-tiba jauh dari budget gitu ya. Itu yang saya kira juga harus dibantu oleh federasi, mungkin lewat subsidi. Saya nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas supaya ada keadilan gitu ya. Karena kita semua dukung program timnas, target timnas, tapi kita juga tidak boleh menafikan stakeholder yang juga mereka berjuang untuk membentuk liga yang menghasilkan pemain-pemain tim nasional juga kan gitu. Yang menjadi kontroversi itu karena ini kelompok umur sih. Soalnya kalau kita hitung liburnya liga ini hampir 90 hari total. Karena dia libur kemarin pemilu 15 hari. Sebelumnya libur Piala Asia. Sekarang libur lagi Piala Asia U23. Jadi nih kompetisinya gimana ya? Sulit jadinya untuk seorang pelatih untuk mendapatkan peak performance ataupun juga konsistensi kalau liganya banyak libur. Kan nggak bagus juga. Ujung-ujungnya outputnya juga tim yang katakan tim yang pada akhirnya juara atau tim yang degradasi atau tim yang selamat gitu ya. Itu kan mereka tidak dalam posisi yang ideal saat itu. Karena udah berantakan nih. Ini yang gue kira dan gue harapin ini menjadi yang pertama dan terakhir. Karena ini presiden yang nggak bagus. Dan ini membuktikan bahwa kita masih belum begitu kuat sih sebenarnya secara pengelolaan kompetisi. Ini sih karena nggak baik juga untuk industri kalau seperti ini kan sebenarnya. Betul. Kan kaitannya juga mungkin misalnya kalau misalnya siaran langsung kan pihak televisi mungkin akan terima, tapi sebenarnya mereka mungkin dalam hatinya juga kesel juga kan. Waduh, program gue sudah gue bikin sedemikian rupa, akhirnya harus berantakan lagi. Dan itu biasanya ada penaltinya. Nah itu dia. Karena kan menyangkut kontrak kan. Sponsor kan mungkin yang sudah membuat bisnis plan bahwa ini continuity iklannya harus berkala atau bagaimana masif segala macam, momentumnya kapan gitu kan. Tapi dengan berhenti ini kan jadi continuity-nya kampanye mereka terganggu Jadi inilah yang sering terjadi di sepak bola kita. Karena sebelum kejadian sekarang pun dulu juga banyak agenda-agenda pemilu lah, itu banyak menghentikan kompetisi dan berdampak kepada sponsor yang meradang gitu loh. Ini gimana sih ini, nggak jelas kompetisinya, nggak jelas jadwalnya, gimana kita mau jualan misalnya gitu. Jadi nggak cuman persoalan dari sisi teknis aja tapi non teknisnya termasuk industrinya tadi yang lu bilang itu. Kalau kedepannya kayak gini lagi repot juga nih. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga banget ya buat kita dalam pengelolaan untuk pengaturan jadwal terutama antara timnas dan juga kompetisi sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bahas pemainnya ya Bang. 28 pemain dipanggil. Pemain klub-klub luar negeri ada Justin Hubner, kemudian Rafael Struijk, Ivar Henner itu dipanggil. Nathan juga dipanggil. Cuma nggak ada Elkan Bagot. Gue nggak tahu apakah Elkan Bagot cedera atau memang nggak dilepas sama timnya. Kemudian Pratama Arhan tetap dipanggil. Pemain-pemain dari Liga 1 ini lumayan banyak. Paling banyak Persija. Betul. Ini gokil. Ada 5 ya. Ada 5 Persija. Dan bahkan kalau gue hitung itu sejujurnya ada 14 pemain dari 28 pemain yang dipanggil ini yang semua udah pernah dapat caps timnas senior. Yang notabene 14 ini adalah pemain-pemain junior ya. Dulu gue pernah ngomong di acara ini juga bahwa sebenarnya masa depan timnas itu ada di sini di U23. Karena mereka periode untuk tampilnya jauh lebih panjang dibanding pemain senior yang sekarang ada ya. Misalnya angkatan Jordi Amat, Maklok dan lain-lain kan itu kan akan cepat berakhir ya. Jadi memang U23 ini menjadi generasi emas sebenarnya karena banyak pemain-pemain usia 23 yang sudah tampil di timnas senior. Ini yang jadi di sisi lain gue juga bisa maklumin kenapa Pak Erik
ngotot ya untuk supaya momentum ini dia jaga, apalagi iming-imingnya kan Olimpiade. Ya. Nah ini yang gue kira memang harus bisa dimaksimalkan, tapi tentu saja ada konsekuensinya ya. Seperti tadi satu klub pemainnya sampai 5 orang gitu kan. Ini kan menunjukkan ketidakmerataan pembinaan dan juga keseriusan dari pemilik-pemilik klub untuk ikut membantu mengorbitkan pemain-pemain muda. Karena nggak merata kan di tim-tim tertentu saja gitu yang berani memainkan pemain muda. Dan ini lagi-lagi harus menjadi concern juga untuk federasi karena kita nggak selamanya bisa ngandelin pemain-pemain naturalisasi. Ya kan ada saatnya mereka juga nggak dilepaskan. Tapi kali ini gue pikir dengan komposisi pemain yang tadi lu sebutin, udah ada 4 pemain diaspora kita yang bisa gabung, itu udah hebat banget. Oh iya di antara udah hebat banget, artinya. Tapi ini ada 6 ternyata. Artinya ini STY disupport habis-habisan nih oleh Pak Erik. Bagaimana tadi seperti lu bilang ditarget, tapi diberikan insentifnya, maksudnya disetujui dikasih semua amunisi lah lo ya. Betul, amunisinya dipenuhin. Jadi tinggal nanti bagaimana nih STY bisa meramu tim ini bisa sampai memenuhi target. Apalagi kemarin yang gue lihat itu targetnya ternyata bukan 8 besar, tapi 4 besar. 4 besar. Dan itu udah disepakati dengan Pak Erik. Jadi ini tantangannya yang luar biasa berat menurut gue ya. Walaupun tadi gue bilang ini generasi emas, tapi melihat lawan-lawan yang kita hadapi, tuan rumah Qatar, Australia, Jordan, waduh. Bisa nggak ya gitu ya? Ya semoga aja nih mentalitas yang sudah mereka tunjukkan di senior bisa juga diduplikasi di tim junior ini gitu. Iya, dan sebelum ke Piala Asia kan mereka juga TC ya di di Dubai gitu. Uji cobanya dengan Arab Saudi, kemudian lawan Uni Emirat Arab juga. Betul. Jadi ada 2 kali uji coba di sana. Yang pasti ini harusnya lebih mematangkan tim ini ya dengan uji coba yang kemarin dilakukan di Uni Emirat Arab. Terus gue ngelihat juga sebenarnya dari materi pemain yang ada, memang ada beberapa pemain baru juga, tapi ada pemain yang juga cukup gue sayangkan juga sebenarnya nggak dipanggil. Salah satunya adalah yang sedang bersinar Altaf Indi dari Persis Solo, Bang. Kalau melihat dari performanya dia ya bersama dengan Persis gitu, dia kan salah satu pemain yang layak. Tapi gue nggak tahu ini memang kembali lagi ke penilaian Sinteyong. Tapi kalau menurut gue salah satunya adalah yang layak, yang tidak masuk dalam list ini adalah Altaf Indi. Iya. Ya kemarin dia dapat predikat Young Player of the Month ya. Jadi sebenarnya Altaf Indi ini dulu waktu pas eranya COVID itu sempat dipanggil juga untuk seleksi. Jadi ini STY mungkin sudah tahu karakternya Altaf. Tapi kan tetap harus membuka cakrawalanya bahwa pemain ini kan bisa berkembang. Gue setuju harusnya diberi kesempatan ya untuk paling tidak masuk dalam seleksi. Ini kan boleh dibilang seleksi. Ini kan boleh dibilang seleksi kan. Karena 28 tim nanti kan akan disusulkan jadi 23. Karena itu bagian dari reward timnas kepada pemain yang memang perform, pemain muda yang perform ya. Tapi ya apa daya karena STY mungkin sudah punya pilihan sendiri gitu kan. Termasuk penjaga gawang Erlangga juga yang sebenarnya sudah lama menghilang tiba-tiba karena dia sudah pernah mungkin bersama STY terus dipanggil lagi. Jadi ya lagi-lagi kalau soal pilihan itu memang tes pelatih. Benar. Kita cuma menyayangkan saja kenapa nggak dicoba lagi. Karena sebenarnya kan ada pemain-pemain lain yang kita juga pertanyakan ya kayaknya masih kalah sama ini. Gitu kan. Tapi itu kan opini kita ya. Opini kita. Lagi-lagi itu kan ujung-ujungnya STY juga yang nentuin. Termasuk kiper baru Serus Margono yang udah resmi jadi WNI gitu loh. Udah sah tuh ya. Udah sah gitu loh. Gak dipanggil. Gak tau lah. Kalau yang gue dengar terakhir katanya saya belum lihat gimana permainannya Serus Margono. Kalau menurut gue harusnya coba dilihat dulu. Betul. Harus dilihat dulu karena ini salah satu aset juga karena usianya masih muda. Serus Margono ini kiper main di Panathinaikos B yang notabene Liga Yunani lumayan juga bisa dibilang gitu loh. Dan ya gue kira juga ST harus menengok juga perkembangan pemain-pemain usia muda di kompetisi domestik ya. Jadi lebih wide gitu ya dalam melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan positif yang dia juga harus bisa akomodasi. Harus paling tidak dipanggil seleksi untuk dilihat. Jadi jangan hanya berpatokan sama pemain-pemain yang sama gitu ya. Betul. Karena ini juga nanti akan menimbulkan pesimisme dari pemain-pemain yang sudah develop, sudah perform gitu, tidak dipanggil, maka ini akan jadi stigma negatif nantinya. Pemain-pemainnya itu aja gitu. Cuma juga gue perform misalnya gitu kan. Nah ini kan untuk menampik isu-isu ini kan tentu harus dibuka lebar ya pintu untuk pemain-pemain yang bagus itu dicoba. Kan nggak salahnya dicoba ya kan. Kalau emang ternyata masih mainnya masih sama gitu. Ya udah gitu kan. Tapi paling nggak didapat kesempatan reward gue bilang. Iya benar.
Nah, yang menarik juga nanti kita bakal lawan tuan rumah. Kita akan main di laga pembuka nih Piala Asia U23 tanggal 15 April. Terus lawannya Australia, lawannya lagi satu lagi Yordania. Tim-tim yang sebenarnya pernah kita hadapi. Kemarin Australia kita udah pernah hadapi, Yordania secara garis besar pemain-pemain ini yang pernah di timnas senior udah pernah menghadapi Yordania juga gitu loh. Qatar juga kan. Pernah kita main di sini sama Qatar kan? Pernah, uji coba pernah sama Qatar. Terus yang gue lihat juga Qatar nih yang menarik Bang. Qatar tuan rumah banyak mengandalkan pemain-pemain dalam negeri. Kalau lihat komposisi yang sekarang ya, banyak pemain dalam negeri. Kemudian mereka pasti menargetkan juara. Iyalah tuan rumah. Prestasi terbaik mereka itu peringkat ketiga sih 2018 kalau nggak salah. Itu mereka dapat peringkat ketiga U23 untuk Piala Asia U23 ini. Jadi salah satu lawan yang berat juga. Semoga aja kita bisa kasih kejutan sih. Iya. Dan lagi-lagi gue ulangi bahwa kalau untuk kelompok umur junior itu kita masih bisa bersaing, Is. Benar. Karena pemainnya ganti-ganti kan. Iya. Setiap periode pasti ganti. Nah, itu kita punya harapan tuh. Nah, kembali lagi ke soal momentum yang sekarang kita sudah dapatkan ya. Yeah. Apalagi skuad timnas U23 sekarang ini boleh bilang skuad terbaik yang pernah ada dan menjanjikan di kelompoknya gitu loh. Karena sekarang udah banyak pemain-pemain naturalisasinya kan. Tambah pemain-pemain U23 yang sudah tampil di level senior. Jadi memang ini kita masih bisa bersaing. Walaupun kita tahu bahwa Qatar, kemudian Australia, Jordan ya, secara pemetaan sepak bola memang ini negara-negara yang kuat. Iya. Nggak cuma di senior tapi juga di kelompok umur. Tapi lagi-lagi kita bisa bikin kejutan. Karena kita datang dengan skuad yang baru, yang punya kualitas dan punya pengalaman dari tim nasional. Kita ini tim debutan loh di Piala Asia U23. Baru pertama kali lolos loh ini. Bahkan Vietnam dulu sempat sampai final ya U23. Iya betul. Iya, waktu itu finalnya lawan Uzbekistan. Iya. Waktu itu lawan Karena selalu tuh, makanya kalau usia muda itu tim-tim Asia tuh bisa membuat kejutan. Iya. Karena timnya kan berganti. Iya, kalau senior kan bisa ditakar. Iya. Mainnya paling sini gitu kan. Karena itu terus kan. Tapi kalau junior lewat umurnya ganti timnya gitu loh. Iya. Nah, sekarang kebetulan tim kita lagi bagus-bagusnya. Iya sih, mudah-mudahan ini bisa terus dijaga momentumnya sama para pemain kita yang di U23 karena harapannya tinggi banget sih gue. Jujur tinggi banget. Agak muluk sih. Agak muluk benar. Gue nyebutnya sih agak muluk sih. Kalau realistis sih enggak. Menurut gue semifinal ya untuk mencapai semifinal. Tapi agak muluk. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap optimis gitu. Maksud gue ya kita tetap support lah. Namanya juga timnas gitu loh. Iya. Tapi nggak seperti sekarang gue jadi pengen nyerepet-nyerepet ke masalah jersey. Tapi masih rame banget ya jersey bang. Kalau lo gue mungkin akan membahas itu sedikit soal jersey ini ya. Kalau lu ngeliatnya gimana bang? Fenomena ini. Kawan kita juga yang ramekan gitu loh. Gue sebenarnya kalau soal jersey itu kan ini ya di luar dari aspek teknis ya. Itu lebih ke aksesoris sih ya. Jadi lebih ke ke selera sebenarnya. Selera ya. Tapi kalau sekilas gue lihat memang nggak kelihatan wah gitu loh. Desainnya itu biasa aja gitu kan. Terutama dari emblem Garudanya sih. Itu paling kelihatan banget. Kalau yang kemarin kan yang Mills itu memang kelihatannya itu gagah ya. Backgroundnya hitam Garudanya emas, terus perisainya itu wah kokoh gitu. Kalau sekarang tuh kan itu yang banyak dikomplain tuh lebih ke emblemnya kan. Emblemnya itu biasa aja gitu. Mungkin kalau emblemnya itu bisa lebih inovatif gitu ya. Kalau dari sisi bahan kan ya bahan mah bisa relatif 11-12 lah. Tapi kan desain itu memang menjadi cerminan kita di lapangan ya. Menambah kepercayaan diri misalnya gitu kan. Termasuk supporter yang memakainya gitu. Ini yang gue kira menjadi polemik ya. Tapi gue nggak terlalu tertarik sebenarnya bahas itu. Yang penting bisa diperbaiki sama si produsennya juga. Ya mudah-mudahan aja bisa tambah memperbaiki ataupun meningkatkan permainan dari timnas kita yang membantu kan pasti ya pakai jersey yang nyaman kan harusnya bisa membantu nyaman juga pemain-pemain timnas U23 gitu loh. Kalau teman-teman kalau ada yang mau komentar untuk peluang kita di Piala Asia U23 silakan sampaikan komen-komennya, jangan ngebully Om Yuke terus. Coba deh cerna gitu ya maksud gua gitu. Jangan apa-apa tuh karena nih Om Yuke ini gue yakin stigmanya udah negatif banget loh Bang. Lu adalah towel gang. Towel gang gitu. Pokoknya Yuke ini udah gengnya towel. Nih podcast ini makanya udah dicap pokoknya kita itu lokal pret. Tapi coba kalian coba dengar secara utuh perbincangan kita ini seperti apa gitu dan ditarik kesimpulannya gitu plus minusnya itu dia. Oke deh jangan lupa terus pantau
konten-konten dari Skor Indonesia baik itu di X, Instagram dan juga TikTok maupun kita tetap ada di Noise. Saksikan juga untuk rekaman kita di sini, pilih di Noise karena itu bisa milih nih kalian mau dengerin yang mana nih, dan tetap pilih Discord di situ. Jangan lupa juga untuk pantau terus berita-berita olahraga di skor.id. Thank you Bang. Thank you. Thank you. Sukses terus untuk Timnas U23. Mudah-mudahan kita bisa berprestasi di Piala Asia U23 2024. Gua Reza Setnan. UK. Sampai jumpa lagi.